Kembali Net Bali beroperasi sejak 2011, ternyata bus Transarbagita belum bisa menjadi alternatif masalah kemacetan di Pulau Bali. Dan hingga saat ini masih banyak warga yang memilih memakai kendaraan pribadi daripada menggunakan bus Transarbagita dengan berbagai alasan. Berikut liputannya. Bus Transarbagita, moda transportasi bus yang ada di Pulau Bali, digunakan sebagai salah satu solusi kemacetan yang ada di jalan-jalan Pulau Bali. Tapi sampai sekarang masih belum banyak peminatnya. Melihat kondisi jalan saat ini, pemerintah Provinsi Bali mengupayakan transportasi umum berupa bus yang dinamakan Sarbagita untuk mengatasi kemacetan. Dan untuk kondisi bus ternyata memiliki kondisi yang cukup baik, suasana di dalamnya pun nyaman. Namun cukup aneh juga, mengapa banyak warga yang belum menjadikan kendaraan ini menjadi pilihan transportasinya. Kalau menurut saya sih armada Sarbagita masih kurang ya di beberapa tempat. Cuman koridor-koridor cuman ada, kalau di sini kan cuma di Sudirman, sisanya tuh nggak ada gitu. Makanya selain armadanya jauh dan juga jarak untuk menempuh armada juga jauh juga, itu aja sih yang menurut saya kurang. Kurangnya tempat duduk, terus tuh waktu nunggu Sarbagita yang lama. Emang pernah nunggu Sampai 30 menit. Untuk dari mana? Dari Sudirman ke Bukit. Kita kan lebih cepat sampai sini, apalagi naik motor, jadinya lebih enak di jalan gitu, nggak kena macet. Apalagi motor ukurannya nggak terlalu besar kan. Kalau misalnya kita naik Sarbagita itu, kadang kalau misalnya daerah sini ini kan kena macet karena kendaraan bis juga terlalu besar. Ada jalan misalnya ada kondisi macet karena situasi di Bali ini sekarang udah mulai macet. Jadi untuk jalur khususnya sendiri nggak ada gitu loh. Jadi masih ikut jalur umumnya dia. Karena juga lebar jalannya tuh nggak memungkinkan untuk bikin jalur tersendiri. Ternyata pertimbangan jarak halte dan waktu tunggu bus menjadi alasan, sehingga kendaraan pribadi khususnya motor menjadi pilihan. Untuk membuktikan berbagai keluhan warga tersebut, saya pun mencoba menaiki dengan menunggu di salah satu halte Transarbagita. Memang benar, selisih antara bus hampir lebih dari 30 menit. Setelah berada di dalam bus, ternyata kondisi di dalamnya pun cukup nyaman, bersih dan sejuk. Pengemudi bus pun mengemudikan busnya dengan aman. Dan untuk biaya pun cukup murah. Hanya dengan membayar Rp3.500 dapat menikmati fasilitas di atas. Tapi memang dari badan jalan kondisi bus memang terlihat memakan badan jalan cukup banyak. Sehingga terlihat memang perlu untuk dibuatkan jalur khususnya jalur bis ini. Beroperasi sejak 2011, bus yang beroperasi dengan trayek melewati Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan ini sebenarnya ingin dijadikan sebagai salah satu inovasi transportasi di Bali. Bus ini sebenarnya mampu mengangkut sekitar 5.000 penumpang per hari dengan 25 armada. Biaya karcisnya pun cukup murah, hanya Rp3.500 untuk umum dan Rp2.500 untuk pelajar. Dua rute kini sudah beroperasi dari 14 yang ditargetkan. Koridor 2 Batu Bulan Nusa Dua dan Koridor 1 Kota Garuda Wisnu Kencana. Berbeda dengan Jakarta yang warganya terlihat sangat membutuhkan angkutan umum, di Pulau Dewata hampir bisa dikatakan tidak ada transportasi umum selain taksi dan bus Rapid Transit Sarbagita. Namun masih tidak banyak warga Bali yang menjadikan bus ini sebagai moda transportasi. Pengelola pun mengakui jika ada beberapa permasalahan yang harus mereka selesaikan agar program transportasi umum ini bisa berjalan lancar. Sebetulnya kendalanya pertama, kita tidak punya jalan khusus. Ya, itu kendala bagi kita. Karena di jalan di Bali ini kan masyarakat sudah tahu kecil-kecil sekali, tidak mungkin kita buat jalan. Kemudian kendala-kendala lain, masalah ini penempatan halte, ya, penempatan halte. Kadang-kadang kita kan tidak ada tempat khusus, akhirnya halte kita, masyarakat melihat bahwa halte kita ada di atas trotoar. Seperti itulah tempat-tempat halte kita, karena untuk membebaskan tanah itu luar biasa beratnya.
Ternyata tak hanya itu, kondisi kendaraan bus saat ini ternyata banyak juga yang harus mendapatkan perbaikan atau bahkan tidak bisa jalan sama sekali. Dari total 25 bus yang ada saat ini sekitar 8 bis saja yang masih beroperasi. Dan melihat kondisi seperti ini mungkin sudah waktunya untuk mengkaji kembali keberadaan Sarbagita tersebut. Itu dilihat dengan kasat mata bahwa itu tanpa penumpang, ya bis terlalu besar gitu ya. Transbagita itu bisa efektif, satu memang dia, kalau di Jakarta dia punya jalur sendiri. Kemungkinan besar masalah-masalahnya kan timbul. Satu, dia tidak kurang tepat waktu, ya. Kemudian juga bus terlalu besar, ya jalan di daerah Kuto, daerah bypass, Kurarai gitu terlalu besar. Bahkan maunya menghindari kemacetan justru timbul masalah yang baru. Transportasi umum yang sudah ada terlihat memang butuh beberapa penataan, seperti perencanaan jumlah trayek yang sekiranya ramai dan penyesuaian ukuran bus dengan tipe jalan, sehingga pada akhirnya bisa memenuhi kebutuhan publik saat ini. Masalah transportasi di Pulau Bali apabila terus dibiarkan, maka akan semakin parah dan jalan-jalan akan terus disesaki oleh kendaraan pribadi. Kemacetan akan menjadi hal-hal yang biasa di Pulau Bali. Aris Satya, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi.